30 surat Yunus dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu. An anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Qala kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Ma min safi'in illa min ba'di idzni. Ma min safi'in illa min ba'di idzni. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'u khalqa thumma yu'iduhu liyajzi. Innahu yabda'u liyajzi alladhina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Liyajzi alladhina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Walladzina kafaru lahum sarabun min hamimin wa adabun alim. Walladzina kafaru lahum sarabun min hamimin wa adabun alim. Bima kanu yakfurun.
ضياء والقمر نورا وقدره والذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار إن في وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لآيات لقوم يتقون. Ya, surat Yunus diturunkan sebelum Nabi hijrah, termasuk surat Makkiyah. Sekian banyak surat yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian diikuti oleh betapa pentingnya Al-Quran. Ya alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Al-Quran ini baru dirasakan hikmahnya, baru dirasakan Quran sebagai huda atau petunjuk, Al-Quran sebagai jalan hidup. Itu kalau sudah dipahami dan diamalkan. Kalau belum dipahami dan diamalkan, Al-Quran belum bisa menjadi rahmat. Al-Quran belum bisa menjadi nikmat. Nah, kenyataannya sedikit sekali orang Islam yang merasa wajib memahami Al-Quran secara keseluruhan. Saya itu sering berpikir begini, lihat realitas ini. Misalnya kalau sekedar untuk contoh atau perbandingan, misalnya ada yang dari kecil belajar bahasa Arab di pesantren bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di pesantren, terus kuliah jurusan bahasa Arab, terus menjadi dosen bahasa Arab, sampai pernah tugas menekuni bahasa, tetapi tidak mau fokus memahami Al-Quran. Ya pagi juga sholat subuh ke masjid, tapi setelah sholat subuh tidak memahami Al-Quran, karena tidak ada program itu, tidak ada kegiatan itu. Nanti sholat asar juga ke masjid, tapi tidak ada program memahami Al-Quran. Berjalan itu berpuluh-puluh tahun, misalnya sampai usia 70 tahun. Tetapi ini ada yang lain, yang dari kecil biasa-biasa saja,
Ya tidak, mungkin kalau di pesantren nggak itu lama tinggal di pesantren atau di madrasah. Ya terus ya kerja apa itu sih, berikan dasar menengah terus kuliah terus kerja. Terus kerjanya ada yang di BUMN, ada kerja di pemerintahan, ada kerja di perusahaan swasta, ada di technical engineering, ada macam-macam. Tapi dia merasa kurang mengenai pemahaman Quran. Kemudian mencari setiap pagi dia ikuti sholat subuh terus memahami Quran sampai subuh tiap pagi. Nanti sore juga begitu. Habis sholat asar cari tempat di mana ada memahami Quran. Ini berjalan tiap pagi dan tiap sore. Mungkin yang pagi itu tiap pagi sekitar 40 menit. Mungkin selama 30 bulan itu sudah selesai memahami Quran. Nanti yang sore hari juga gitu. Antara asar dengan maghrib sekitar 1 jam. Mungkin 30 bulan juga sudah selesai memahami Quran yang kedua. Nah, karena hasil pemahamannya kemudian berusaha mengamalkan. Jadi nanti kalau sama-sama jalan, kira-kira sama-sama ajal datang usia 80 atau 55 tahun. Menurut Bapak Ibu, kira-kira di akhiratnya itu lebih selamat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Yakin ya Bapak Ibu? Jadi sebelum terletak kepada kesungguh-sungguhan, kemaluan. Sekarang itu saya lihat di mana-mana pagi banyak masjid-masjid mereka sholat subuh, sore asar juga. Tapi sedikit sekali yang punya kegiatan tiap pagi memahami Quran secara urut. Nah sekarang secara jujur, Bapak itu sudah sama-sama lama hidup di dunia ini bersama-sama. Coba dicek dari seluruh masa hidup ini, berapa banyak masjid yang menerapkan Al-Quran tiap pagi dan tiap sore? Banyak enggak? Kan masyarakat belum ada. Lupa Al-Quran ini menurut firman Allah ini pedoman hidup. Ini bahasa inulinas, bahwa bahwa kalikum itu, tapi khusus untuk orang yang yakin. Innalladzi faradha alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah memfardukan atas kamu Al-Quran. Memfardukan wajib kan? Tapi kenapa orang Islam kok tidak ada keyakinan bahwa memahami Quran itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya sholat, sebagaimana wajibnya zakat, sebagaimana zakat wajibnya puasa. Kenapa kok sedikit sekali yang punya keyakinan seperti itu? Maka Quran itu mengulang-ulang terus di awal surat tentang pentingnya Al-Quran. Tapi kalau sampai sekarang tidak banyak yang perhatian terhadap Al-Quran. Di mana-mana kalau ngomong ketemu. Kemarin malam tahun baru kegiatannya apa? Ada yang katanya bakar-bakar. Ada yang bakar-bakarnya nggak terima di Jogja. Ada yang bakar-bakarnya di Kaliurang. Padahal di depannya juga ada kali gitu. Tapi kalinya berbeda dengan kali. Ada yang bakar-bakarnya di Tawangmangu. Ada yang bakar-bakarnya di kota yang lain. Tapi ada juga apa kegiatannya? Khataman Quran. Jadi jamaah itu dibagi
sekian surat itu dibagi, ya sampai berapa jam itu kata. Tidaknya untuk apa? Untuk mengurangi biar nggak ikut mudah-mudah. Jadi sebenarnya Al-Quran sekedar untuk mengurangi, bukan untuk dipahami isinya. Ya tapi alhamdulillah sudah mau duduk di masjid maka membaca Al-Quran, walaupun seumur hidup nggak berusaha memahami. Karena menurut mereka Quran itu untuk mengumpulkan pahala, bukan sebagai pedoman hidup. Jadi kenapa kok nggak dipahami, kok hanya dibaca? Ya kalau diajak pahami nggak mau, maunya membaca saja. Lu kenapa dimulai dari diri sendiri, nanti kan apa jangan ikuti. Lu kenapa yang tidak mau, yang nuntun itu Pak. Ternyata yang tidak mau itu bukan jamaahnya, tapi yang tidak mau adalah yang nuntuni, yang pemimpinnya. Loh, berarti kasihan kan jamaahnya kalau begitu. Sampai kegiatan pengajian selama 60 tahun, ya gitu-gitu terus. Tidak fokus untuk memahami Al-Quran. Silakan Bapak Ibu mencerna, memikirkan. Tadi sekedar saya kasih contoh, bahwa contoh itu banyak terjadi dalam kehidupan. Ya iya, memang itu banyak terjadi di mana-mana seperti itu. Supaya contohnya jelas, umum kita masih sama-sama hidup di dunia. Kalau tidak hidup ya nanti tinggal penyesalan saja. Tempatnya memperbaiki iman amal soleh kan ketika masih hidup ini kan. Maka perlu saya kemukakan di sini. Walaupun banyak kawan-kawan Mbok Patris itu kalau ngisi nggak usah nyinggung-nyinggung. Lo nggak usah disinggung langsung, dikenanya aja nggak pernah kan. Apalagi hanya di saya kan nggak pernah nyinggung, saya kan langsung kan. Ya masa nyinggung-nyinggung, lebih baik langsung daripada nyinggung. Yang kedua, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Patutkah orang itu menjadi heran ya, bagi manusia bahwa Allah mewahyukan Al-Quran kepada seorang laki-laki di antara mereka ya. Banyak yang menolak. Kenapa Al-Quran diwahyukan kok kepada orang yang biasa-biasa? Kenapa bukan diwahyukan kepada tokoh atau kepala suku atau orang yang terkaya atau orang yang paling ahli sastra Arab, pujangga dalam bahasa Arab? Kenapa bukan itu? Pada masa Nabi Lut ada itu beberapa pujangga Arab yang hebat-hebat. Banyak yang jauh lebih kaya, banyak yang dari keturunan darah biru daripada darah merah. Nampaknya macam-macam warna darah. Itu banyak yang nggak mau menerima. Bahkan ada juga yang beralasan kenapa nggak mau menerima Quran. Loh, kenapa kok yang diutus manusia? Kenapa kok bukan malaikat? Padahal dari dulu mana Nabi itu semuanya manusia. Tapi ketika Nabi terakhir diutus manusia, kok ada yang nolak, katanya kok bukan malaikat. Banyak juga yang menolak, loh ini yang dapat wahyu Quran kok bukan dari kalangan bangsa suku yang terhebat, yang dari dulu-dulu salah satu Nabi dan Rasul, yaitu dari Yahudi. Kenapa kok dari bangsa Arab? Yang dari Indonesia, kenapa Al-Quran berbahasa Arab bukan berbahasa Indonesia? Bahkan saking nggak senang pada Quran, mengatakan katanya Quran
itu karena berbahasa Arab itu impor dari Arab. Juga ada istilah agama impor itu ya. Jadi seperti produk pertanian, produk pabrik, impor itu. Itu baru dengan kata-kata itu udah nggak enak loh. Tapi itu sering dimunculkan. Bapak Ibu pernah dengar kan? Ya. Padahal Quran itu ke-1 kafatan linnas untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Tapi kok dikatakan katanya agama impor gitu. Dan kalau impor itu kena pajak berapa persen? Enggak tadi terus ngomong macam-macam. Andirin nasa. Nah, itu supaya memberi peringatan kepada manusia. Watasilil ladzina amanu, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Analahum qadama sidqin inda rabbih, bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, di sisi Allah. Siapa yang kedudukan tinggi itu? Alladzina amanu. Kemudian analahum qadama sidqin, orang-orang yang beriman. Itu yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kalau orang-orang kafir gimana? Ini salah satu contoh. Ya, qalal kafiruna inna hadza sahirun mubin. Orang-orang kafir itu sama mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini adalah benar-benar. Sesungguhnya orang laki-laki ini, maksud Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah seorang ahli sihir, tukang sihir. Padahal yang namanya sihir itu tipuan. Sihir itu memalingkan indera manusia, dipalingkan pada satu fokus. Itu kekuatan sihir. Loh, Nabi dianggap disamakan dengan tukang sihir. Padahal sihir itu tipuan. Kenapa orang-orang kafir menganggap Nabi itu penipu? Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Nggak percaya kalau Allah mutus Nabi, mutus Rasul. Sebetulnya maknanya ini kasar sekali. Cuma kita itu, ya bahasa kita bahasa Indonesia, Al-Quran berbahasa Arab. Mungkin perasaan kita itu tidak sedalam orang yang menghayati bahasa Arab. Padahal kalau dalam bahasa Arab ini sangat dalam. Orang-orang kafir itu, masuk Nabi dikatakan tukang sihir. Pada seluruh Nabi Rasul itu Allah memberikan mukjizat, bukan sihir. Bedanya di mana? Kalau mukjizat itu nyata, itu benar, tidak ada unsur tipuan. Itu kalau mukjizat. Tapi kalau sihir itu tipuan. Itu kekuatan untuk memalingkan indera orang pada fokus tertentu atau mengalihkan perhatian. Itu sihir. Tetapi kalau mukjizat sama sekali bukan sihir. Misalnya kalau Nabi Ibrahim dapat mukjizat dibakar tidak terbakar, itu bukan sihir, itu mukjizat itu. Ya nggak terbakar betul gitu. Kalau misalnya ahli-ahli sihir Fir'aun itu melemparkan apa yang dilakukan tali atau apa jenis sihir mereka miliki, kemudian seakan-akan bergerak seperti ular, itu bukan ular beneran, namanya hanya sihir. Tapi kalau yang Nabi Musa tongkat dilemparkan kali mukjizat, itu ular beneran, bukan ular-ularan. Itu bedanya sihir dengan
mukjizat. Cuma karena yang dihadapi umat Nabi Muhammad ini masalah yang itu lebih banyak, lebih kompleks, dan seluruh penduduk dunia. Jadi untuk selamanya sampai akhir zaman, maka mukjizatnya bukan berupa tangan kalau dimasukkan ke baju kemudian keluar cahaya jernih putih seperti mukjizatnya Nabi Musa. Bukan itu. Bukan bola tongkat kalau dilemparkan jadi ular. Bukan tongkat dipukulkan lalu jadi jalan. Bukan itu. Karena umat yang dihadapi Nabi Muhammad ini, umatnya masalahnya itu bermacam-macam. Maka mukjizatnya Al-Quran yang isinya lengkap di dalamnya. Ya baru kata kalau lengkap itu kalau dipahami secara tuntas. Ya kalau nggak memahami juga ngerti di mana letak lengkapnya Al-Quran itu. Oke, ayat 3. Inna rabbakumullahu ladzi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayyamin tumastawa al-arsh. Sungguhnya Tuhanmu yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari zona masa. Kemudian Allah bersemayam di arsh. Ya. Untuk apa itu? Yudabirul amr, mengatur seluruh urusan. Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menentukan takdirnya, Allah yang membuat sistem. Semuanya bekerja sesuai dengan qadar Allah, dengan sistem yang ditentukan oleh Allah, yang disebut orang itu biasa sunnatullah atau kausalitas. Ma min safi'i illa min ba'di ilmi, dan tiada seorang pun yang akan dapat memberi syafaat kecuali dengan atau ada izin dari Allah. Jadi yang namanya syafaat itu orang yang imannya betul, cuma amal solehnya masih kurang-kurang sedikit, atau sebagian pahala amal solehnya dikurangi karena dia masih berbuat dosa. Maka semacam itu mohon pada Nabi izin pada Allah, Allah mengizinkan itu dapat syafaat. Bukan orang tidak membersihkan imannya, orang tidak berusaha betul-betul untuk memperbaiki imannya, campur baur dengan kemusyrikan, dengan kemunafikan, dengan dosa-dosa besar, tidak mau memahami ngamalkan Quran, bolak-balik ditemukan yang kita nantikan syafaatnya. Ya nanti terus orang tetap kok syafaatnya. Jadi syafaat itu akan datang sifatnya menggenapi, ya, mencukupkan, yang kurang sedikit-sedikit. Nah kalau kurangnya semuanya juga dapat syafaat. Ini kurangnya berapa? Kurangnya semuanya. Itu namanya bukan kurang. Ya memang belum ada. Kenapa belum ada? Karena seluruh amal baik orang-orang yang musyrik, orang munafik itu habitat amaluhu, amalnya terhapus. Kalau terhapus, misalnya tanam padi luas sekali, kemudian dimakan oleh hama, hangus semua, kusol semua, bisa menghasilkan apa tidak? Tidak. Itu namanya habitat amaluhu. Jadi amalnya terhapus. Itu nanti kebanyakan orang mengira seperti itu. Kenapa begitu? Karena tidak betul-betul pahami Quran. Dia sering pengajian tapi nggak pahami Quran, baru cuma tengbrun gitu terus. Zaman Quran nggak mau. Maka tidak ada perubahan. Walaupun pengajiannya sudah 70. Saat ini lahir, aku pengajian loh.
dicemani-mani di aku gitu. Dan terus hasilnya mana? Dalam Quran berapa kali? Juga pernah. Ya kan? Nah tadi mamin sabiin illa min ba'dil dzalikumullahu rabbukum fa'budun. Yang demikian itu, itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah, maka menghambakan dirilah kepada Allah. Apalah tadzakkarun, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa tidak mau mengambil pelajaran? Ilahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah semata kamu semuanya akan kembali. Wa'dallahi haqqo, nah, janji Allah pasti itu benarnya. Ketentuan Allah pasti benarnya. Ini gambaran surga begini-begini, diberikan kepada orang yang iman amal soleh. Gambaran siksa kubur seperti ini, gambaran siksa ketika datang ajal, kiamatul subuh begini, kiamatul kubur begini, siksa kubur begini, nanti di yaumil ba'ats bangkitkan kembali begini, masa begini, sudah seperti itu, semuanya betul. Ya, maka disebutkan wa'dallahi haqqo, itu betul-betul. Ya. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati bil qist. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menciptakannya kembali. Nah, agar apa? Agar Allah memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan adil, bil qist. Jadi manusia semua nggak ada, diciptakan di rahim 9 bulan, hidup di dunia, datang ajal, terus dikubur merasakan. Yang iman amal beda seperti di surga, yang sebaliknya dia sudah seperti di neraka. Terus nanti dihidupkan kembali yaumil ba'ats untuk mempertanggungjawabkan amal. Lah orang yang iman amal soleh akan dibalas oleh Allah dengan adil. Ya, orang yang diberi hidayah tapi menolak tidak mau menerima hidayah, itu konsekuensinya, karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah, nggak menerima hidayah dari Allah. Tapi semuanya bil qisti, dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Itu berdasarkan pilihan hidup masing-masing. Bahwa ada yang pagi-pagi memilih bangun pagi terus ke masjid ibadah Quran, ada yang memilih membenahi selimutnya, ada yang memilih untuk kita jalan, itu pilihan. Nah, semua pilihan itu ada konsekuensinya, ada balasannya. Waladina kafaru lahum sarabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Dan orang-orang kafir disediakan minuman dari air yang panas dan adab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Sekarang banyak orang katakan orang sah ngaji Quran, orang sah memahami Quran, sing penting tumindakake. Bapak Ibu saya dengar itu enggak? Yang penting berbuat baik. Lah kalau enggak memahami Quran, baik buruk itu menurut siapa? Iya kan? Baik buruk itu harus menurut Allah dan Rasul, menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan baik buruk menurut manusia. Kalau menurut manusia, untuk menyalurkan maksud biologisnya nggak usah nikah, apa? Boros-borosi, cukup cash and carry katanya.
Nah, itu menurut pikiran manusia. Menurut Allah tidak begitu. Menurut Allah hidup ini mulia. Makanya perlu dihidup dengan kemuliaan. Harus angkat nikah dulu supaya terbentuk sama sakinah mawaddah warahmah. Ini seperti nasihat untuk pengantin. Terus waladhu sa'ala samsa dia wa qamara nura wa qadara wa qadara. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat beredarnya, ya, untuk perjalanan bulan. Nah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi lita'lamu adada sinina wal hisab. Ya, bumi berputar pada porosnya. Bumi mengitari bulan, bumi mengitari matahari. Matahari berputar pada porosnya, pada manzilahnya masing-masing. Bulan juga begitu. Nah, itu dengan peredaran bumi, matahari, bulan, manusia bisa mengetahui, oh ini ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada bisa nyusun kalender, ada bisa mengetahui jam, menit, dan seterusnya. Itu namanya ada sini nabal kisah. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Yufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Kalau bagi orang yang memahami Quran, yang iman dan percaya pada Quran, itu semua itu menjadi pelajaran, itu semuanya menjadi ayat. Tapi kalau orang tidak mau memahami Al-Quran, dia memang sejak dulu ya begitu. Dari nenek kita ya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya ada daratan, ada lautan, ada gunung, ada lembah. Ya dari dulu begitu. Nganggap itu tidak ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan. Itu nganggap terjadi dengan sendiri. Jadi bedanya orang yang iman pada Al-Quran, iman pada Allah, dengan yang tidak itu. Jangan berbeda sama sekali. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya pertukaran malam dan siang. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh. Dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. La ayatil liqaumin yattaqun. Ya, itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi yang ayat 5 di akhir disebutkan yufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Orang yang mengetahui. Di akhir ayat 6 liqaumin yattaqun. Untuk orang-orang yang bertakwa. Masih ada waktu sebentar, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Innal ladzina hayati dunya wa tuma'annu biha wa hayati dunya wa tuma'annu biha walladzina hum 'an
ayatina ghafilun walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa akhiru rabbil alamin. Ya kita amati. Innal ladzina yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, artinya orang-orang yang tidak beriman adanya pertemuan dengan Allah. Orang yang tidak beriman adanya kehidupan di akhirat. Waradu bil haidid dunya batma'annu biha, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia ini serta merasa tenteram di dalam kehidupan itu. Ya, batma'annu biha baladinahum an ayatina ghafilun. Itulah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Jadi seharusnya hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk menyiapkan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup besok di alam akhirat. Tetapi banyak orang yang tidak percaya adanya kehidupan di akhirat. Mereka sudah merasa puas hidup di dunia ini. Mereka sudah merasa tenteram hidup di dunia ini. Ya. Itu orang-orang yang lalai. Itu kebanyakan begitu. Nanti baru sadar ketika ajal menjelang datang. Maka uwailu likulli humazati lumazah alladzi jama'a malau wa adada yasabu anna malau adada. Hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta, tiba tangis sing kepala go sikil go kepala. Saking kerja keras itu kan. Itu menganggap hartanya dapat mengekalkan. Maka merasa hidup di dunia ini sudah senang, sudah tentram, sudah puas. Ya, itu orang-orang yang lalai. Pada hidup yang sebenarnya adalah hidup betul di alam akhirat, tapi mereka lupa nggak menyiapkan. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempatnya di neraka.
Yang tempatnya di neraka siapa? Orang yang tidak percaya adanya hidup di akhirat. Orang yang merasa cukup puas tentram hidup di dunia ini. Ini Allah yang berfirman tempat mereka di neraka. Kemudian nggak boleh mengatakan begitu. Mau semuanya dimasukkan surga saja kalau ngomong itu gitu. Lu masuk Qurannya begini suruh balik-balik gitu. Iya kan? Ya nanti malah berdosa buat sendiri. Allah mendikong ulaika ma'wahumul, nah supaya jelas bedanya gitu loh. Kok katakan ini kok paling sekali termasuk ilmu kok semuanya aja masuk surga gitu. Lah memang surga milik siapa? Kan milik Allah. Ini ketentuannya dari Allah begini gitu. Kalau suruh mengatakan semuanya masuk surga, ya surga nggak bahaya iso. Itu bimakanu yang sibuk. Itu akibat dari apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan. Sebenarnya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguh orang-orang yang iman dan amal soleh, syaratnya iman dulu, baru amal soleh. Yatihim rabbuhum bil imanihi. Ya, itulah mereka diberi petunjuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena keimanan mereka. Kemudian takdir mitaliatan haru fi jannatin na'im. Mereka ditempatkan di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh kenikmatan. Naim, penuh kenikmatan. Maka kalau di dunia merasa belum nikmat, ya memang di dunia tempat untuk berjuang, bukan tempat untuk bernikmat-nikmat. Boleh mengatakan orang yang beriman itu nikmatnya kapan? Masuk malam-malam jam 9 baru pulang dari masjid. Pagi-pagi jam 2.30 udah bangun. Terus ke masjid lagi sampai subuh. Habis itu kegiatan ini itu menikmati hidup apa ya? Ya menikmati hidupnya perubahan dari satu kegiatan ke kegiatan itu nikmat itu. Iya kan? Seringkali yang melakukan biasa, yang tidak melakoni malah bingung. Kita nikmati apa sih? Padahal yang melakoni merasa nikmat itu kan? Nah itu nanti yang menikmati kan merasa ya. Itu kan Allah yang maha mencipta, Allah yang maha tahu. Maka tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ya, Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya sungai-sungai, di dalamnya penuh kenikmatan. Dakwahum fiha, ya itu dakwahum fiha. Nah, doa permohonan mereka di dalamnya apa? Subhanakallahumma, ya subhanakallahumma. Nah itu maksudnya engkau ya Allah, maksudnya engkau wahai Tuhanku ya. Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Nah, jadi di dalamnya itu mereka penuh dengan kesejahteraan, kedamaian, dan permohonan mereka dengan salam, dengan penuh kedamaian, dengan penuh kesejahteraan, terhindar dari seluruh bencana. Maka fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka, penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Berarti ini pagi ini sampai di sini dulu, karena sudah sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pas dulu sampai ayat 10. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 11. Bapak Ibu diinformasikan nanti sholat maghrib
kajian di Masjid Karang-Karasan, kemudian Isya di Masjid Kuwatul Islam. Nanti Pak Dr. Sumadi akan bersamai. Nanti habis sholat Isya saya ngisi yang di pengajian umum di Masjid Al-Mubarok. Jadi di Masjid Al-Mubarok itu sudah ada 3 jenis yang rutin setiap malam Selasa. Kemudian ada malam Kamis. Malam Kamis ini gantian. Kemudian ada khutbah Jumat. Itu rutin cuma gantian. Sehingga Bapak Ibu silakan nyempatkan, kalau bisa hadir ketiga-tiganya alhamdulillah. Kalau bisa hadir 1 atau 2 silakan dipilih. Tapi insya Allah itu pilihan yang baik, bukan sekedar untuk mengurangi guna-guna, tapi insya Allah betul-betul akan lebih memahami tuntunan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Rasul. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Semoga selalu semangat, tetap ada spirit optimis, jangan sampai kendor-kendor, jangan sampai lengah, sampai ajal datang, sampai memulai hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa qiratul hafid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.